الله أكبر الله أكبر. Inilah Tiongkok, sebuah negeri yang kini menjelma menjadi etalase dunia masa depan, sebuah raksasa ekonomi yang berdiri kokoh sebagai pusat teknologi paling mutakhir dan kiblat bagi peradaban modern. Namun, di balik kemegahan dan kemajuan ini, terdapat sebuah realitas spiritual yang akan menggetarkan hati kita semua, tepat di jantung kota Lingxia yang dikenal sebagai Makkah kecil di daratan Tiongkok ini. Terdapat sebuah tradisi agung terbangun saat Ramadan menyapa. Disinilah berdiri salah satu pasar takjil Ramadan terbesar di dunia. Disinilah kemeriahan Ramadan menemukan tempatnya. Area bazar ini mampu menampung ribuan tenda bazar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebuah ruang luas yang disiapkan pemerintah setempat untuk umat muslim berburu takjil atau menu hidangan berbuka puasa. Di negeri ini pula, terdapat lebih dari 30 juta umat muslim, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari daratan tirai bambu. Angka ini pun diyakini akan terus bertambah, seiring dengan gema tauhid yang terus digaungkan. Bahkan, sejarah mencatat sebuah jejak yang sangat agung. Di negeri ini pula, bersemayam makam salah seorang sahabat utama Rasulullah SAW. Beliau adalah sang pemanah ulung dan panglima besar Islam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dimakamkan di kawasan Guangzhou dan makamnya dikenal sebagai Shrine of Islamic State dan menjadi tempat ziarah bagi banyak muslim dari penjuru dunia. Kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana perkembangan Islam di negara ini. Bagaimana kehidupan umat muslim dan perayaan Ramadan hingga Idul Fitri di sana? Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini kita mulai di jantung kota Lingxia, sebuah wilayah yang dijuluki sebagai Makkah kecil di daratan Tiongkok. Julukan ini bukanlah tanpa alasan. Selama berabad-abad, Lingxia telah menjadi pusat pembelajaran Islam, kebudayaan, dan titik temu bagi para ulama besar di wilayah barat laut Tiongkok. Di sini, denyut nadi kehidupan masyarakatnya begitu kental dengan nilai-nilai syariat. Bayangkan saja, di kota ini berdiri ratusan masjid dengan arsitektur memukau yang memadukan keindahan seni Tiongkok kuno dengan kemegahan gaya Timur Tengah. Dari total populasi di prefektur otonom etnis Hui Lingxia, sekitar 60% warganya adalah pemeluk agama Islam. Angka ini mencerminkan betapa dominannya komunitas muslim di sana, menjadikan Lingxia sebagai benteng pertahanan iman yang kokoh di tengah modernisasi Tiongkok. Dengan populasi muslim yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa di wilayah ini, Lingxia bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol identitas dan rumah bagi tradisi Islam yang telah terjaga selama ribuan tahun. Maka tak heran, saat Ramadan tiba, seluruh penjuru kota ini seolah berubah menjadi hamparan pesta takwa yang luar biasa. Disinilah, di tengah komunitas muslim yang begitu besar, tradisi agung terbangun saat bulan suci Ramadan tiba. Inilah salah satu pasar takjil Ramadan terbesar di dunia, sebuah ruang luas yang disiapkan pemerintah setempat yang mampu menampung ribuan tenda bazar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Disinilah, saat sore hari umat muslim tumpah ruah untuk berburu takjil. Di antara ribuan tenda ini, aroma rempah menyeruak, memanjakan lidah siapapun yang melintas. Mulai dari lanzhou lamian yang melegenda, hingga sate domba bakar yang gurih, semuanya disajikan dengan penuh kehangatan oleh para pedagang etnis Hui. Pasar ini bukan sekedar tempat transaksi ekonomi, melainkan panggung ukhuwah Islamiyah di mana ribuan umat muslim berkumpul dalam satu tujuan, yaitu sambil menikmati indahnya bulan suci Ramadan dengan penuh syukur.
Kehangatan ukhuwah yang kita saksikan di Linxia atau Makkah kecil ini menjadi bukti bahwa iman tetap memiliki tempat di tengah kemajuan zaman yang serba cepat. Kemeriahan bazar Ramadan di Linxia ini hanyalah kepingan dari realitas yang lebih besar, di mana saat ini terdapat lebih dari 30 juta umat muslim yang menjadi bagian tak terpisahkan dari daratan tirai bambu. Fenomena ini sekaligus membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya wajah kehidupan dan perkembangan Islam di Cina saat ini? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari sedikit kita telusuri sejarah masuknya Islam di negeri Cina. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah Islam di Cina sendiri dimulai pada abad ke-7. Islam pertama kali diperkenalkan di Cina oleh para pedagang Arab dan Persia pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Selama dinasti Tang ini, Islam mulai menyebar di kalangan pedagang dan masyarakat pesisir. Salah satu tokoh penting dalam proses penyebaran Islam di Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menghadap Kaisar Gaozong pada tahun 651 Masehi. Setelah sampainya di sana, Sa'ad bin Abi Waqqas mendirikan Masjid Huaisheng atau yang dikenal Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, yang diklaim sebagai masjid tertua di daratan Cina. Setelah wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu pengutama Islam pertama yang membawa agama ini ke Cina, beliau dimakamkan di Guangzhou, tepatnya di kawasan Guihuagang. Makamnya dikenal sebagai Shrine of Islamic Sage dan menjadi tempat ziarah bagi banyak Muslim dari berbagai penjuru dunia. Kemudian, perkembangan Islam semakin meluas setelah kekuasaan dinasti Yuan pada tahun 1271 hingga 1368. Pada masa dinasti Yuan inilah Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak pedagang dan pejabat Muslim yang bermukim di Cina dan diberi jabatan tinggi. Mereka berperan penting dalam pemerintahan serta perdagangan, sehingga Islam menyebar lebih luas ke seluruh wilayah Cina. Namun setelah runtuhnya dinasti Yuan, yang kemudian digantikan oleh dinasti Ming dan dinasti Qing, umat Muslim menghadapi kebijakan asimilasi yang ketat. Tokoh Muslim terkenal seperti Zheng He muncul pada masa ini, yang memimpin ekspedisi maritim besar dan membawa Islam ke berbagai wilayah Asia Tenggara dan Afrika. Sementara itu, umat Muslim yang menetap di Cina mengalami periode ketidakstabilan dan konflik, terutama di wilayah Xinjiang dan Yunnan. Meskipun demikian, mereka terus mempertahankan ajaran agama mereka dan beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik yang berubah menjadi masa republik dan awal kemunculan era komunis hingga saat ini. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Muslim di Cina banyak menyebar di beberapa wilayah seperti Xinjiang, Ningxia, Gansu, Qinghai, Xi'an, Turpan, dan beberapa wilayah lainnya. Namun yang paling dominan populasi Muslim dengan jumlah terbanyak di Cina adalah kota Urumqi, ibu kota Xinjiang. Xinjiang sendiri memiliki populasi Muslim terbesar di Cina. Menurut data terbaru populasi Muslim di wilayah ini, sekitar 13 juta orang. Mayoritas Muslim di Xinjiang adalah etnis Uighur, dengan kelompok minoritas seperti Kazakh, Hui, dan lainnya. Xinjiang juga dikenal sebagai wilayah otonom dengan kota Urumqi yang menjadi pusat budaya dan keagamaan Muslim di wilayah ini. Wilayah ini juga memiliki beberapa madrasah atau sekolah Islam yang terkenal. Salah satunya adalah Xinjiang Islamic Institute yang didirikan pada tahun 1987.
Xinjiang Islamic Institute menawarkan pendidikan yang mencakup pelajaran Al-Quran, bahasa Arab, serta pelatihan untuk menjadi imam atau khatib di masjid-masjid di seluruh Cina. Sekolah ini juga memiliki fasilitas lengkap seperti kantin, masjid, perpustakaan, dan tempat olahraga. Cina juga memiliki beberapa masjid terkenal yang kental dengan sejarah dan arsitektur yang indah. Di antaranya yaitu Masjid Niuji, terletak di Beijing. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di ibu kota dan memiliki arsitektur yang mencerminkan campuran budaya Tiongkok dan Islam. Kemudian Masjid Agung Urumqi. Masjid ini dibangun pada tahun 1919. Masjid ini dapat menampung hingga 1.000 lebih jemaah. Kemudian Masjid Agung Xi'an, salah satu masjid tertua dan terpenting di Cina. Masjid ini dibangun pada masa dinasti Tang pada tahun 742 Masehi. Selain masjid-masjid ini, masih banyak lagi masjid-masjid lainnya yang tersebar di berbagai wilayah daratan Cina. Masjid-masjid di Cina ini akan terlihat sangat aktif dan sibuk ketika bulan suci Ramadan tiba. Mari kita jelajahi bagaimana suasana Ramadan hingga Idul Fitri di negeri tirai bambu ini. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana Ramadan di Cina, khususnya di wilayah-wilayah dengan populasi Muslim yang besar, memiliki keunikan tersendiri dan penuh dengan keceriaan serta kebersamaan. Selama bulan suci Ramadan, kegiatan sosial dan amal menjadi bagian penting dari perayaan. Banyak komunitas Muslim yang menyelenggarakan acara penggalangan dana dan distribusi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, ceramah keagamaan dan pengajian Al-Quran juga sering diadakan, baik di masjid-masjid maupun di pusat-pusat komunitas. Durasi puasa di Cina selama bulan Ramadan bervariasi tergantung pada waktu terbit dan terbenamnya matahari di masing-masing kota. Biasanya, umat Muslim di Cina berpuasa selama sekitar 14 hingga 16 jam setiap harinya. Selama bulan suci Ramadan, pasar-pasar halal di Cina, terutama di wilayah Xinjiang yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, juga menjadi pusat kegiatan yang ramai dan penuh warna. Bazar Ramadan ini dipenuhi dengan berbagai macam makanan khas yang menggugah selera, seperti daging panggang, mie tarik, kue-kue tradisional, dan hidangan khas Uighur lainnya. Iftar atau buka puasa bersama adalah acara atau kegiatan yang paling dinantikan. Masjid-masjid dan komunitas Muslim terlihat sangat sibuk mempersiapkan kegiatan ini. Para komunitas Muslim, termasuk relawan dan pengurus masjid, biasanya mempersiapkan makanan untuk iftar bersama. Makanan ini seringkali terdiri dari hidangan tradisional yang kaya akan budaya lokal, seperti nasi pilaf, kebab, sup, kurma, dan minuman khas Ramadan. Menjelang sore hari, para umat Muslim berdatangan dan berkumpul di masjid atau pusat komunitas Muslim untuk iftar bersama. Iftar ini juga menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian sosial. Banyak masjid atau pusat komunitas Muslim yang menyediakan makanan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan musafir. Iftar ini ditutup dengan sholat maghrib bersama, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih. Tarawih dilakukan setiap malam karena ibadah ini sudah menjadi bagian dari bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, gema takbir berkumandang di masjid-masjid, umat Muslim bersukacita menyambut datangnya hari kemenangan. Di pagi hari Idul Fitri, mereka berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Terlihat ribuan umat Muslim melaksanakan salat Idul Fitri di berbagai tempat, seperti di masjid ataupun di lapangan terbuka. Ini adalah momen penting di mana komunitas Muslim bersatu dalam ibadah dan berdoa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi bermaaf-maafan, di mana mereka saling memaafkan dan memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa Khazanah, inilah yang dapat kami bagikan di video kali ini tentang kehidupan saudara-saudara Muslim kita di negeri tirai bambu ini.
Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.